Tuhan, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama-sama pada saat kesempatan ini kita boleh menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memelihara, dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kita sampai pada saat ini. Dan bersama-sama dalam kesempatan ini kita akan mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua bersama-sama tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kepadamu pada saat ini kami menaikkan puji dan syukur hanya kepada Engkau Tuhan, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan kesempatan ini kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Urapan-Mu atas umat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu, agar kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema aman dalam perlindungan Allah, yang terambil di dalam Mazmur pasal 27. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini tentunya merupakan ucapan atau ungkapan isi hati daripada Raja Daud, atau yang kita kenal dengan pemazmur, ya, pemazmur Daud, di mana tentunya melalui apa yang diucapkan atau yang diungkapkan ini merupakan pengalaman di dalam kehidupan dari Daud ketika menjalani kehidupannya dari hari ke hari, yang tentunya dia tidak lepas dari segala tantangan, dari segala persoalan dan masalah hidup yang diperhadapkan dalam kehidupan kepada Daud. Dan tentunya apa yang dihadapi oleh Daud juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan, di mana kita hidup di dalam dunia ini, yang tentunya apa yang dihadapi oleh Daud tidak seperti apa yang kita hadapi pada hari-hari ini, yang tentunya sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Daud dalam menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan hidup. Bahkan dikatakan di ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi kita lihat dari apa yang kita sudah dengar atau yang kita baca, bahwa Daud menghadapi begitu banyak, ya, begitu banyak musuh-musuh yang tentunya diperhadapkan di dalam kehidupannya. Ya, bahkan dikatakan penjahat-penjahat yang ingin menyerang kehidupan dari Daud. Tetapi walaupun demikian, Daud tidak menjadi gentar. Daud tidak menjadi takut.
Sebab apa, seperti dikatakan, kepada siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah harus aku gemetar? Ya. Sekalipun Daud menghadapi begitu banyak tantangan, musuh-musuh yang ada di sekeliling, yang ada di sekitarnya, yang hendak berperang melawan Daud, dia berkata, aku tidak takut, aku tidak gemetar. Ya tentunya, mengapa Daud tidak takut dan tidak gemetar ketika menghadapi musuh-musuh yang ada di sekitarnya? Karena apa? Karena Daud percaya, ya, Daud percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menjadi pertolongan, Tuhan yang menjadi pembela di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia berkata, kepada siapakah aku harus takut, dan kepada siapakah aku harus gemetar. Dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan menjadi penolong, Tuhan yang menjadi pembela di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak takut apapun yang dihadapi dalam kehidupan Daud. Yang tentunya, ya mungkin secara manusia, hal yang sama kita alami. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir menghadapi kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari. Seperti saya katakan tadi, bahwa tantangan yang kita hadapi tidak seperti apa yang dihadapi oleh Daud. Tetapi tantangan tentunya ada dalam kehidupan kita. Namun firman Allah mengingatkan kepada kita, supaya apa? Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Daud berkata, siapakah aku? Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Artinya bahwa dia memiliki keyakinan yang pasti kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan, Tuhan yang menjadi pembela di dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian maka dia berkata, aku tidak takut, aku tidak gemetar, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya kepada Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan. Dan ini yang harus ada di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Tantangan ke depan, kita tidak tahu apa yang akan datang, apa yang akan kita hadapi hari ini, besok, ataupun lusa. Namun firman Allah selalu mengingatkan kepada kita untuk kita tidak perlu takut, untuk kita tidak perlu khawatir dan cemas, karena kita percaya Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai, Tuhan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Sebab Dia yang tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kehidupan kita yang percaya. Sehingga kita dapat katakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Inilah harus menjadi kepastian bagi iman kita kepada Tuhan. Ya, sebab juga di dalam Roma dikatakan, Roma pasal 8, di mana di sana dikatakan oleh firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Di ayat yang ke-33 Roma 8, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Ketika Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan?
atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi kita perhatikan ayat 30. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ini yang harus kita yakini, yang kita percaya bahwa Tuhan adalah pembela, Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan saudara. Dan ini yang ada dalam kehidupan Daud, di mana Daud tidak takut dan tidak gemetar karena dia percaya kepada Tuhan. Sebagaimana ayat yang kita sudah baca di ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena apa? Dia percaya Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Nah, ini yang ada di dalam hati daripada Daud. Sehingga dia tidak takut dan tidak gemetar. Tapi dia percaya bahwa pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya. Sehingga mengalami kemenangan, dan tentunya ini harus ada dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan terang yang menerangi perjalanan kehidupan kita, melewati kesusahan, melewati masalah, melewati persoalan. Dia menjadi sumber terang bagi kita. Dia menjadi keselamatan kita dan meluputkan kita dari bahaya, dari maut, dari hal-hal yang sering mudah mengancam kehidupan kita. Tuhan menyelamatkan saudara. Demikian juga dia memperkenalkan dirinya sebagai benteng, yang mana dia melindungi kita, memagari kita, sehingga ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan, maka di situ kita merasakan aman. Kita merasakan ketenangan, kita merasakan damai, kita tidak akan takut. Apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan selalu ada memelihara kehidupan saudara dan saya. Pada malam hari ini, kau punya masalah, kau punya persoalan, mari datang serahkan kepada Tuhan, percaya Tuhan pasti menolong. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini, sebab kami percaya Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, melindungi kami ketika kami menghadapi begitu banyak tantangan, rintangan, masalah, persoalan hidup. Tuhan menjadi penolong bagi kami. Umat-umat Tuhan, kau tolong mereka dalam segala apapun yang mereka hadapi, yang lemah yang kau kuatkan, susah yang kau hiburkan, yang sakit kan dalam nama Yesus kau jamah, kau pulihkan, kau sembuhkan Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami dalam sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kami boleh merasakan keamanan dan ketenteraman sebab kami ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.